Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Di masa pandemi COVID ini, kalian harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Jaga jarak dan juga selalu pakai masker dan juga cuci tangan saat keluar rumah. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan serta sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih kedaulatan yang dianut Indonesia? Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul banget. Kedaulatan di Indonesia itu pada dasarnya adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang mana hal ini pun dipertegas dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, Indonesia juga negara berdaulat hukum yang dipertegas pula dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi bentuk kedaulatan di Indonesia itu sebenarnya ada dua. Yang pertama kedaulatan rakyat dan yang kedua negara berdaulat hukum. Makanya ada yang pernah dengar nggak semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semboyan tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia memiliki kedaulatan yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Selanjutnya, prinsip kedaulatan negara. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Meskipun Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang memiliki semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi semua itu harus berlandaskan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membubarkan ataupun membekukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, yang kelima, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden ataupun Wakil Presiden pada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berlaku. Selanjutnya, prinsip negara kedaulatan rakyat ini sangat erat loh kaitannya dengan demokrasi. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak sih demokrasi itu berasal dari kata apa? Yap, demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah. Nah, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kira-kira apa sih demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa, karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa. Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi Pancasila memiliki beberapa asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Ayo, kira-kira ada yang tahu gak sih asas-asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu apa aja?
Apa ayo, ada yang masih ingat? Ada yang pernah dengar Luber-Jurdil? Betul, asas-asas demokrasi Indonesia itu yang pertama adalah langsung, yang artinya pemerintahan dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian umum, yang artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih perwakilan rakyatnya. Dan yang ketiga bebas. Yang keempat rahasia, yang artinya apapun yang dipilih oleh rakyat bersifat rahasia, tidak boleh ada satu orang pun yang tahu siapa wakil yang dipilihnya. Kemudian adil dan juga jujur. Nah, keenam asas ini biasa kita sebut apa? Betul, Luber-Jurdil. Itu adalah 6 asas-asas demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kira-kira apa aja sih perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, yang pertama, Indonesia pernah memiliki sistem pemerintahan sistem parlementer. Kemudian yang kedua, Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemerintahan semi parlementer. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki sistem pemerintahan sistem presidensial. Ayo, ada yang tahu apa bedanya sistem parlementer, semi parlementer, dan juga presidensial? Oke, langsung kita bahas aja yuk. Yang pertama, sistem parlementer. Sistem parlementer ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada sistem parlementer ini ada pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Jadi, sistem ini memisahkan antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan, di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang mengurus keterkaitan kepemerintahan, dan juga kepala negara yaitu Presiden atau Raja atau Sultan ataupun Kaisar. Dan yang keempat, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, selain sistem parlementer, tadi ada sistem apa lagi? Ya, betul banget, sistem semi parlementer. Nah, sistem semi parlementer ini terjadi pada masa pemerintahan RIS, Republik Indonesia Serikat. Menteri diangkat langsung oleh Presiden. Kemudian, Perdana Menteri diintervensi oleh Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden. Dan yang kelima, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dan yang keenam, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, maksud poin ketiga Perdana Menteri diintervensi Presiden adalah Perdana Menteri dihapuskan dan tugasnya diambil alih oleh Presiden. Makanya pada poin ke-6, Presiden memiliki dua kedudukan. Yang semula hanya kepala negara, saat semi parlementer, Presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Oke, kemudian yang terakhir, sistem presidensial.
Nah, sistem presidensial terjadi setelah RIS berakhir dan hingga saat ini. Yang kedua, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Ketiga, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat menteri. Dan yang kelima, menteri hanya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, sistem presidensial ini sama dengan sistem semi parlemen, di mana presiden memiliki dua peran, yaitu sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Namun bedanya, saat sistem parlementer, eksekutif presiden diangkat melalui demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Gimana? Sudah paham belum mengenai bentuk prinsip kedaulatan negara Indonesia serta sistem pemerintah yang pernah dianut oleh Indonesia? Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.